Shalom, selamat pagi sedang jemaat Tirta Amerta Pelambingan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bersekutu di keluarga kita masing-masing. Ibadah Minggu 10 Mei 2020, Minggu keempat sesudah Paskah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Niluh Mariani Emin. Kita awali ibadah pagi hari ini dengan Kidung Pemuji nomor 55, bait 1 sampai 3, Nangkil Mangkin Ringyang Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh berhimpun pada saat ini dan marilah perhimpunan kita bawa di dalam doa kita. Sehingga dari awal, pertengahan hingga akhir dari perhimpunan kita ini sungguh ada di dalam pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, memuliakan namanya dan menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Allah pencipta langit dan bumi, yang telah memelihara dan menyertai kehidupan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus, maka kami umat-Mu kembali boleh bersekutu di dalam keluarga, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu kiranya pertolongan dalam perhimpunan kami di tengah-tengah keluarga, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya terjadi di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di minggu kantate yang diberi nama nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, maka nats yang menuntun kita di dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Inilah firman Tuhan yang membimbing kita di dalam perhimpunan di Minggu Kantate ini, juga yang membimbing kita dalam sepekan menjalani kehidupan kita. Kita akan merespon firman Tuhan ini lewat nyanyian NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkanlah nama
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan puji-pujian kita dengan kita membaca Mazmur 98 ayat 1 sampai yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sepekan lamanya kita menjalani kehidupan kita. Tidak sedikit sukacita yang boleh kita alami, tetapi juga ada begitu banyak pergumulan. Namun kita boleh bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bersekutu, memuliakan namanya. Dan di tengah-tengah persekutuan ini, kita akan membawa syukur kita di dalam doa, seraya memohon pengampunan atas segala keterbatasan, kelemahan kita di dalam kehidupan kita sepekan ini. Mari kita menaikkan doa syukur dan memohon pengampunan Tuhan. Ya Bapa, dalam perhimpunan yang diwarnai sukacita ini, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Betapa baiknya Engkau sudah memimpin dan menyertai kehidupan kami hari demi hari. Dan dalam persekutuan syukur ini, kami juga membawa seluruh pengakuan kami. Mengakui betapa lemahnya kami. Kami mudah putus asa. Keputusasaan kami membawa kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mulai meragukan pimpinan-Mu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Kami mulai berpikir dan bertindak tidak adil dan tidak benar terhadap orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami telah jatuh ke dalam dosa. Kami mohon pengampunan-Mu. Dan biarlah Engkau
berkenan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga pengampunan yang Kau berikan akan menenteramkan roh dan jiwa kami dan menuntun raga kami untuk belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah seruan kami ya Tuhan. Kami berseru dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Ia mengasihi kita. Dan kita yang telah sungguh-sungguh mengakui segala keberadaan kita, kita boleh memperoleh pengampunan di dalam Dia saja. Karena itu marilah kita merespon pengampunannya yang telah dianugerahkan bagi kita dengan kita menaikkan pujian NKB 21 ayat 1 dan 3, Ku diberikan kidung baru. Kita akan membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kita akan mencari kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dari setiap kebenaran firman-Nya. Karena itu marilah kesiapan dan kesediaan kita menyambut kebenaran firman-Nya kita akan bawa di dalam doa, supaya Roh Tuhan yang kudus menolong dan memampukan kita untuk semua itu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kehidupan kami dikuatkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan saja. Untuk itu kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, maupun kami semua yang akan mendengarkannya. Sehingga kami bersama-sama akan mengalami pertumbuhan iman kami oleh karena firman-Mu yang senantiasa menjumpai kami. Kepada firman yang hidup Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Tawarikh 5 ayat 2 sampai 5, lalu dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. 2 Tawarikh 5 ayat 2 sampai 5 dan ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Ayat 12 sampai ayat 14. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asyaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan Allah. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjumpai kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan berkenan menuntun kita, membimbing kita melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu marilah kita memuliakan Tuhan firman yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ibadat telah disampaikan kepada kita bahwa kita kini memasuki Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan nats introitus kita juga senada dengan nama minggu, yakni kantate itu. Berisi seruan atau ajakan dari pemazmur kepada seluruh umat Tuhan, tak terkecuali saya, bapak ibu, kakek nenek, anak-anak, semuanya diajak untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mendengar kata nyanyian Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata
ketika kita menyanyi ada begitu banyak manfaat. Dalam hal ini untuk kesehatan. Saya mencoba membacanya, ternyata melalui nyanyian kita bisa dituntun untuk memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kemudian juga kita dituntun untuk bisa berpikir yang fresh, jauh dari stres, dan juga beberapa penyakit. Rupanya menyanyi menjadi salah satu terapi yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita kepada seruan atau ajakan dari pemazmur kepada seluruh umat, kepada kita semua, bahwa secara lengkap pemazmur memberi alasan mengenai seruannya untuk kita menyanyikan nyanyian baru. Tidak lain karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jadi itulah alasan pemazmur mengapa ia mengajak kita semua dan seluruh umat Tuhan menyanyikan nyanyian baru baginya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, nyanyian baru yang terungkap atau yang muncul melalui kehidupan kita setiap umatnya tidak lain berawal, berakar, didasari dari perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yakni perbuatan keselamatan yang telah dianugerahkannya. Dalam konteks umat Israel, bagaimana perbuatan ajaib Tuhan dialami secara khusus melalui pimpinan dan kelepasan umat dari tanah Mesir, lalu berlanjut dengan kemenangan demi kemenangan melawan bangsa lain. Perbuatan ajaib Tuhan yang dialami oleh Daud, yakni pemazmur, juga dialami oleh putranya, yakni Raja Salomo. Tugas terakhir Raja Daud sebagai raja diteruskan oleh anaknya, baik di dalam memimpin negeri Israel maupun di dalam memimpin pembangunan bait suci atau bait Allah. Raja Daud maupun Raja Salomo, ayah dan putra ini hendak mensyukuri perbuatan ajaib Tuhan melalui pembangunan bait suci, sehingga tabut perjanjian dan kemah pertemuan dengan segala barang-barang kudus yang ada di dalamnya, yang tinggal di kota Daud di Sion, pada akhirnya akan berada dalam bait suci, rumah Tuhan yang mereka bangun. Ini menjadi salah satu wujud nyanyian baru dari Raja Salomo dan seluruh umat Israel merespon perbuatan ajaib Tuhan terhadap nenek moyang bangsa Israel, terhadap Daud, pemimpin Israel, dan terhadap keluarga Raja Salomo. Saudara-saudari, melalui pembacaan 2 Tawarikh 5 ayat 2-5, kemudian dilanjutkan dengan ayat 12-14,
kita mendapat gambaran baik persiapan maupun rangkaian prosesi yang ada, bahkan peristiwa ilahi dalam prosesi sakral tersebut. Dikatakan pada ayat 13, ketika para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan dengan berbagai iringan alat musik tradisional yang ada pada waktu itu. Mereka mengagungkan, mereka memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka semua bersungguh-sungguh memuji kebaikan Tuhan. Pujian yang disertai pengakuan tulus akan kebaikan dan kasih setia Tuhan atas umatnya. Mereka merasakan bagaimana pimpinan dan penyelamatan Tuhan terhadap nenek moyang mereka, dan bagaimana pertolongan Tuhan untuk mereka dapat mewujudkan kerinduan mereka mempunyai bait suci, rumah bagi Tuhan mereka, sehingga mereka dapat bersekutu, memuji, menjumpai Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan lain sebagainya. Kini telah terbukti. Mereka benar-benar mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kasih setia Tuhan tidak pernah terputus atas mereka. Baik ketika mereka berada di Mesir, lalu perjalanan menuju tanah perjanjian dan seterusnya. Itu semua diwarnai oleh kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan menuntun mereka, kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan ini telah menuntun mereka sampai kepada pengakuan Tuhan itu baik. Dan ketika pujian dikumandangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang terjadi? Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Bahwa rumah Tuhan dipenuhi dengan awan. Kehadiran awan menyertai kehadiran Tuhan di bait suci, di rumah Tuhan. Sehingga para imam tidak tahan lagi untuk berdiri, untuk menyelenggarakan kebaktian yang kudus dan mulia itu. Ruang kebaktian telah benar-benar dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Peristiwa kehadiran awan yang menyertai kehadiran dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata juga pernah dialami di zamannya Nabi Musa. Dalam kitab Keluaran 40 ayat 34 sampai 35 dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Adapun kehadiran awan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik di zamannya Musa maupun di zamannya Raja Salomo dan dalam peristiwa-peristiwa lainnya telah menjadi tanda bagi umat Israel mengenai kehadiran serta keterlibatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka sendiri telah menyaksikan betapa Tuhan dimuliakan, betapa kemuliaan Tuhan menjadi nyata hadir di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan.
Termasuk ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir. Maka tanda pimpinan Tuhan Allah dalam perjalanan mereka di siang hari adalah dengan tiang awan. Dengan kehadiran tiang awan, umat Israel mengimani bahwa Tuhannya telah memimpin perjalanan mereka di siang hari. Sehingga mereka dapat melakukan perjalanan di siang hari meskipun di bawah terik sinar matahari yang begitu keras menyinari mereka. Terlebih-lebih ketika melewati padang gurun. Kita tidak bisa bayangkan panas terik yang ada di padang gurun. Tetapi mereka dapat melakukan perjalanan karena Tuhan menyertai mereka. Melalui tiang awan, Tuhan menyertai mereka. Sehingga udara panas, terik panas matahari tidak menyurutkan mereka untuk berjalan. Melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian Tuhan. Dan ini adalah bukti perbuatan ajaib Tuhan. Karena Tuhan dapat memakai apa saja, termasuk tanda alam seperti awan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan diri, untuk menyatakan kehendak, untuk menyatakan kemuliaan, dan untuk menyatakan kuasanya dan kekudusannya atas hidup umatnya dan seluruh umat manusia dan alam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kaitan dengan bacaan kita, maka kehadiran awan yang memenuhi rumah Tuhan menjadi tanda kehadiran Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pujian umatnya dan kuasanya pun menjadi nyata bagi umatnya yang setia dan sungguh-sungguh memuliakan namanya. Kehidupan yang kita miliki dan yang kita jalani, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya tidak terlepas dari perbuatan dan tindakan Tuhan yang ajaib itu, yang telah memimpin dan menyelamatkan kita. Perbuatan atau tindakan ajaib Tuhan yang paling hakiki, yang paling prinsip, yang sudah kita terima dan alami adalah penebusannya atas kita. Sehingga kita boleh hidup di dalam keselamatan. Serta pengudusannya melalui dan di dalam kuasa darah Kristus. Sehingga kita tidak saja memperoleh keselamatan tetapi juga dimungkinkan menjadi baitnya Allah. Kita adalah baitnya Allah. Roh Allah hadir dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya setiap hari dan setiap saat melalui lengan dan tangannya Tuhan telah memelihara dan melindungi kita semua. Jadi begitu besar dan begitu banyak perbuatan Tuhan atas kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sebab seluruh kehidupan kita, seluruh keberadaan kita sesungguhnya dipenuhi oleh perbuatan Tuhan yang ajaib. Betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Nyanyian yang sering kita nyanyikan dengan judul Allah itu baik.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikannya. Padaku kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lagu ini tentu terinspirasi dari nats-nats yang menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umatnya. NKB 21 yang sudah kita nyanyikan setelah menaikkan doa pengakuan dosa, yang diberi judul Ku diberikan kidung baru, juga terinspirasi oleh kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup umat manusia. Keyakinan dan pengakuan bahwa penebusan dan penyelamatan Kristus sesungguhnya adalah kidung baru yang diberikan kepada kita. Sebab kidung lama yang ada adalah kita berada di dalam dosa. Kita berada di dalam kuasa maut. Kristus melalui penebusannya memberikan kidung baru bagi kita. Saudara-saudari, tidak ada respon yang lebih baik atau lebih mulia yang dapat dinyatakan sebagai ungkapan syukur atas penyelamatan dan kebaikan Tuhan itu. Kidung baru dalam penyelamatan yang dibawa oleh Kristus, kita respon dengan menyanyikan nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru buku NKB 7 ayat 7 ya. Itu sudah kita nyanyikan merespon nats pembimbing. Juga saya yakini sebagai pujian yang menginspirasi kita semua, bahkan penciptanya, pencipta NKB 7 ini. Sebagai bentuk respon atas kidung baru yang dianugerahkan di dalam kehidupan dan kehidupan kita. Sehingga kita menyanyikan nyanyian baru. Suatu refleksi kehidupan yang dipenuhi ungkapan syukur atas penyelamatannya bagi kita. Sehingga memancarkan pola atau praktek hidup yang memuliakan namanya. Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Tuhan itu setia. Kebaikan, kasih, dan kesetiaannya atas kita tidak dipengaruhi oleh apapun. Kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa baiknya kita. Kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh seberapa besar kesetiaan yang dapat kita nyatakan kepada Dia. Dan kasih yang dapat kita nyatakan tidak sebanding dengan kasih-Nya. Siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap baik, terus mengasihi kita dengan setia. Kebaikan, kasih setia Tuhan tidak lekang oleh waktu, oleh musim, oleh zaman, oleh apapun dan oleh siapapun.
Termasuk bahkan terlebih ketika kita berada pada situasi sulit seperti sekarang ini. Kiranya kebaikan, kiranya kesetiaan dan kasih Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah. Seraya kita tetap melakukan apa yang menjadi seruan dari Minggu Kantate ini. Kita akan mendendangkan atau mengumandangkan nyanyian kehidupan yang diwarnai kasih, kebaikan, dan kesetiaan Tuhan. Kita akan mendendangkan dan mengumandangkan nyanyian kehidupan yang diwarnai sukacita dan syukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Atas kidung baru yang boleh kita terima di dalam pengampunan, penyelamatan, dan penebusannya. Kiranya setiap nada dan alunan musik kehidupan kita mengumandangkan pujian dan kasih Tuhan. Bukan lagi sungut-sungut atau kekecewaan yang menjadi nyanyian kita, melainkan ucapan syukur atas pemeliharaannya. Bukan nada sumbang kehidupan yang memekakan telinga Tuhan dan yang menyandung kehidupan orang lain itu yang terungkap. Bukan lagi kebencian atau iri hati yang menjadi nyanyian kita, melainkan kasih dan pengendalian diri. Dalam masa-masa sulit sekalipun kita merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan melalui pemeliharaan dan perlindungannya. Sehingga nyanyian baru yang boleh kita nyanyikan tidak ditentukan oleh sulitnya masa-masa kehidupan yang kita lalui, tetapi diatur dan ditentukan oleh besarnya kasih setia dan kebaikan Tuhan. Marilah kita tetap setia memuliakan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Seraya mengalami kehadiran, lawatan dan jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Nyanyikanlah terus nyanyian kehidupan yang diwarnai oleh kidung baru yang telah kita terima di dalam Tuhan, lalu teraktualisasi di dalam kehidupan nyata lewat nyanyian baru kehidupan kita yang dipenuhi dengan ungkapan syukur, yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, yang dipenuhi dengan kasih, yang dipenuhi dengan kesetiaan Tuhan, yang dipenuhi juga dengan kebaikan kita. Nyanyian baru yang dapat kita refleksikan adalah kita menabur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menabur kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Masa-masa sulit ini kita terus terpanggil untuk menyanyikan nyanyian baru. Sulitnya masa-masa yang kita lalui kiranya menuntun kita untuk hidup di dalam kidung baru kebaikan, kasih setia Tuhan. Sulitnya masa-masa yang kita lalui kiranya tidak menjadi alasan untuk kita melupakan tanggung jawab kita untuk menyanyikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Kiranya kemuliaan Tuhan bercahaya
dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat menyanyikan nyanyian kehidupan yang baru, yang diwarnai oleh kasih setia dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Selama sepekan kami merasakan penyertaan-Mu. Meskipun dalam situasi dan masa sulit pandemi virus corona ini, kami merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Seperti firman-Mu yang telah menjumpai kami. Kidung baru telah Tuhan anugerahkan melalui penyertaan dan pimpinan-Mu, sehingga kami memiliki tanggung jawab juga untuk menyanyikan kidung baru itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kecukupan yang Tuhan anugerahkan, untuk kesehatan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk melayani bagi majelis jemaat, tim multimedia, dan kami seluruh jemaat-Mu boleh mengambil bahagian dalam perhimpunan ini. Kiranya itu semua menjadi nyanyian baru bagi kami yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan memberkati mereka melalui kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Anugerah usia yang Tuhan nyatakan menjadi kesempatan bagi mereka untuk terus berkarya di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang dalam masa pemulihan. Tidak sedikit dari jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan melawat mereka dan memberi kesembuhan. Tuhan memberi kesembuhan bagi hamba-Mu Ibu Eli Karisma, bagi hamba-Mu Bapak Gede Yaskurata, dan kini kami membawa beberapa saudara kami, anak kami yang mengalami kelemahan fisik.
Hambamu Bapak Komang Purwante, anak kekasih kami Samuel Purwante, dan mungkin juga yang lainnya yang memerlukan kebaikan, kasih setia Tuhan melalui kesembuhan yang mereka terima. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tim relawan penanganan COVID-19 jemaat-Mu yang senantiasa mempersiapkan tindakan kemanusiaan, dan pada hari ini akan kembali membagikan sembako. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Ketika mereka memberi diri mereka, waktu dan tenaga mereka, kiranya sukacita surgawi melingkupi mereka. Dan itu menjadi nyanyian baru yang mereka nyanyikan atas kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk program-program jemaat-Mu yang secara kasat mata tidak dapat terrealisasi oleh karena pandemi virus ini. Tetapi kiranya pembangunan kerohanian kami, panggilan kami untuk saling menghibur, menguatkan dan mendoakan akan senantiasa terwujud. Tuntun dan sertailah kami jemaat-Mu di dalam mengungkapkan nyanyian baru kami melalui kasih kebaikan yang akan kami nyatakan bagi saudara-saudari kami di sekeliling kami. Panggilan kami untuk merespon kidung baru yang menjadi nyanyian baru bagi kehidupan kami. Dengan pertolongan-Mu maka kami menjadi berkat bagi orang lain. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bagi para medis dan tim relawan COVID-19. Tuhan memberkati mereka dengan segala hikmat kebijaksanaan, kesehatan dan sukacita. Tuhan memberkati keluarga mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berseru, kiranya virus corona ini akan segera berlalu. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami berdoa bagi majelis sinode harian, kepala departemen, kepala bidang, kepala lembaga khusus, para pendeta, para majelis, pengurus kategorial, dan seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di Pulau Bali ini. Bahkan seluruh gereja-Mu di Pulau Bali ini, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kiranya melingkupi mereka semuanya. Selanjutnya untuk kami jemaat-Mu Tirta Amerta Pelambingan, dalam seluruh keberadaan kami ini, kami hendak membawa kehidupan kami, kerinduan kami, harapan kami dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam sepekan ini, kami hendak menyanyikan nyanyian baru oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib, yang telah menolong kami untuk menyanyikan nyanyian baru. Inilah syafaat kami.
Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang sudah kita siapkan bersama-sama. Persembahan akan dimasukkan ke dalam amplop. Sebelum kita melakukannya, mari kita akan mendengar nas penuntun yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan menaikkan satu pujian dari PBA nomor 39, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam Tuhan Yesus, Allah yang baik bagi kehidupan kami, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara, menyertai bahkan memberkati setiap kehidupan kami.
Terlebih pada hari ini ya Bapa, kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, sekarang kami membawa persembahan kami yang sudah kami kumpulkan yang berupa uang. Ya Bapa, berkati persembahan kami ini, sucikan, kuduskan, sehingga persembahan kami ini layak di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya ya Bapa, beri kami hati yang bijaksana untuk mengelola persembahan ini, sehingga sungguh Tuhan persembahan ini akan kami boleh lakukan, pergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa, itulah doa kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan mengakhiri perhimpunan sukacita ini, perhimpunan syukur ini. Marilah kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita akan menjalani kehidupan kita sepekan ke depan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ajakan minggu, nyanyikanlah nyanyian baru, akan menjadi cara kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kebaikan dan kasih setia Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah dan menyanyikan nyanyian kehidupan yang memuliakan namanya. Karena itu, marilah kita mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memelihara serta memberkati kehidupan saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah minggu kita pada minggu pagi hari ini. Kami selaku majelis jemaat mengucapkan terima kasih dan juga kami majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara yang berulang tahun. Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan saudara
Dan kami majelis juga mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.